Sebelum kita masuk ke pelajaran intinya, biar lebih semangat, kita punya slogan. Nah, dia itu disiplin. Terus semangat. Mau saya baca ya. Istiqomah. Terus ikhlas, ini bapaknya terlalu legend. Jadi kita boleh bareng disiplin, semangat, istiqomah, ikhlas. Coba santri kita mengucapkan slogan Ahmadiyah. Disiplin, semangat, istiqomah, ikhlas. 1, 2, 3. Disiplin, semangat, istiqomah, ikhlas. Disiplin 1 sudah saya sampaikan tadi, masuknya tepat waktu. Ini ciri Ahmadiyah. Semangat suaranya harus lantang. Saya saja nanti nyontohkan suaranya lantang, jangan sampai kalian yang baru ini lebih rendah suaranya daripada saya. Sebenarnya nanti ada jawaban. Istiqomah, kalau tidak ada sesuatu yang sangat mendadak, darurat, itu jangan sampai tidak berangkat. Apalagi jangan sampai merasa menilai sesuatu ilmu apapun itu lebih rendah dari dalam menurut bisa. Jangan sampai seperti itu. Karena nilai ilmu, kalau orang dulu itu mengatakan ilmu bakal ditompo tenggene tiyang sing rendah diri. Contohnya diibaratkan gelas, kita harus terbuka. Jangan sampai terbalik, merasa sudah penuh, akhirnya di siapapun kan mesti tumpah. Tapi ini terbuka, ini mulai terisi, bahkan sampai bisa nanti barokah mobil dengan ini. Terus ikhlas, ikhlas. Jangan sendiri yang bisa dengan sampai disiplin, semangat, istiqomah, ikhlasnya akan timbul dengan sendiri. Kalau senang karo yang apapun ilmunya itu, kamu pasti akan membekas. Beda kalau terpaksa masuk, terpaksa semangat, terpaksa istiqomah, akhirnya sarjana tidak pindah sembarang daripada yang penting aku tidak nilai, buat nilainya itu. Itu ya, disiplin, semangat, istiqomah. Cukup. Baik, akan saya mulai pelajarannya. Silakan dicermati, nanti kalian maju satu persatu sesuai dengan jadwal nama yang saya panggil. Baik santri, bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah Ustaz. Di sini akan membacakan pelajaran yang nomor 1, jilid 1, metode Ahmadiyah. Bukunya sudah disiapkan? Aturannya jangan lupa sudah disiapkan. Tapi jangan terlalu seru. Terlalu seru malah blokeran. Baik, akan saya ulangi kembali meskipun kemarin sudah saya sampaikan 2 huruf. Karena pelajarannya ini biasanya harus mengulang kembali. Pelajarannya apa santri? Contohnya kemarin pelajarannya kita membahas huruf apa? Huruf hamzah. Huruf hamzah beda dengan huruf alif. Kalau hamzah itu huruf yang menerima harokat. Kalau alif itu salah satu dari hurufnya huruf mat, tidak bisa menerima harokat. Makanya huruf jaiyah itu ada 28 hamzah, ba, ta, jim, meskipun ada yang 31. Alif, ba, ta, jim. Tapi nanti yang bisa menerima harokat hanya 28. Hurufnya apa tadi? Hamzah. Ulangi. Hamzah. Lagi. Hamzah.
berada di tenggorokan bagian bawah, mulut terbuka, lidah melekat cekat bawah. Tenggorokan bagian bawah, terus mulut terbuka, lidah melekat cekat bawah. Huruf hamzah ketika diharakati apa tadi? Apa ini? Fathah. Apa santri? Fathah. Dibaca A, dibaca A, dibaca A. Kurang keras A. Yang putra A. Yang putri A. Semua A. Jangan malu, nanti 1, 2 dari kalian maju seperti saya. Jangan langsung jawab. Nah, ini yang perlu dihafalkan ketika nanti ditanya, selain bisa membaca dengan tepat A, itu langsung ditanya juga makrotnya hamzah apa? Tenggorokan bagian bawah, mulut terbuka, lidah melekat cekat bawah. Makanya nanti saya buatkan buku biar sebenarnya untuk mengisi waktu coba ditulis, yang saya khawatirkan ditulis itu gak harus. Tapi pas waktu alasannya kelupaan, pas waktu tidak masuk lupa belum mencatat, sering nembel kantani, akhirnya bilang pas waktu di tes bilang beserta catatannya apa, jadi bilang ingatannya kita tidak bisa. Makanya yang seperti itu saya usahakan biar sampai tidak hilang. Kalau bisa setiap pertemuan satu, kita selain membaca pelajaran jilidnya, kita juga membaca bagian-bagian makrotnya. Jadi saya usahakan sama sifatnya. Jadi contohnya makrotnya hamzah atau huruf hamzah, makrotnya tenggorokan bagian bawah, lidah melekat cekat bawah, mulut terbuka, lidah melekat cekat bawah. Itu membaca bersama-sama. Dengan seringnya membaca bisa langsung dihafalkan, ataupun dengan setiap hari membaca setiap pertemuan. Jadi saya nanti selama 1 semester huruf hijaiyah plus sama makhraj hurufnya, sama sebab hurufnya kita selesai. Dan nanti pas waktu Al-Quran saya juga buatkan tajwidnya, sehingga nanti kalau sudah terbiasa membaca, ditanya, itu bisa menjawab semua pertanyaan para penguji. Dibaca A. Huruf berikutnya, hurufnya namanya ba, namanya ba. Makrotnya keluar dari bibir dengan tertutup merapat antara dua buah bibir. Keluar dari bibir merapat, tertutup merapat antara dua bibir. Kan ini kemudian terus diharokati. Diharokati apa tadi? Fathah. Dibaca ba, dibaca ba. Ulangi ba. Kali lagi ba. Yang putra ba. Yang putri ba. Kali belakang ba. Enggak boleh ba. Nah, seperti ini bacanya seperti terbiasa. Atau ketika pas waktu kita melihat anak kecil bacanya a, ba. Kalau dibiarkan sampai nanti ke jilid 1, 2, 3 itu nih a, ba, akhirnya belewan. Nah, nilai-nilainya ini yang harus kita hilangkan. Makanya ada titik 2, titian total itu juga untuk mengantisipasi bahasanya biar tidak belewan. Kemarin sudah saya sampaikan titian totalnya pakai ketukan sebagai ganti dari ketukannya ini, bagian ganti dari harakatnya. Ada jeda untuk biar bisa nafas ya. Coba disiapkan ketukannya. Ritme ketukannya harus sesuai, terus harus sama, tidak boleh keluar, tapi harus sama. Contohnya akan saya bacakan. Setiap pelajaran 1 halaman itu harus tetap baca basmalah. Akan saya bacakan ya. Contohnya seperti itu. Kemarin tak sampaikan basmalahnya ketika Ar-Rahim.
biar sesuai ketukannya bareng-bareng, saya sampean bersama itu ketukannya. Kemarin kan sudah ditanya namanya mat apa mat dari sukun maksudnya berapa 6 ketukan. Ketukannya 6 ketukan ini jangan sampai pas waktu ketuk kita kurang dari 6 ketukan ataupun lebih dari 6 ketukan. Kalau kurang nanti rusak kebersamaannya ataupun lebih tetap rusak bersamaannya. Coba akan saya ulangi biar lebih paham. Menyebutkan hurufnya, ketuknya terakhir. Biasanya kalau santri kecil itu bahasanya bilang terakhir, itu langsung terakhir. Betul nggih? Ya nilai gelengnya hilang itu wow. Pakitian mentalnya itu. Jangan dianggap ketuknya dengan santai. Saya pun harus konsentrasi ketuknya itu sama ritme suara saya itu harus dijaga. Udah paham? Coba kita baca bersama-sama. Silakan pakai ketukannya meskipun tidak papan biar serasi. 1, 2, 3. Mudah kan? Kalau bisa mudah jadi langsung praktek. Tidak usah lama-lama. Karena niki sebenarnya kan latihan mengajar, juga mengulang pelajaran yang sudah lalu. Sejak kapan? Sejak kecil. Mungkin ada yang makrot-makrotnya kita lupa, akhirnya malah betul. Yang tadi kan sudah mengawali Mbak Ainur Wulandari. Silahkan. Sampean ustazahnya, kita semua adalah santrinya. Jadi jangan ragu untuk menegur ataupun menyuruh ulang membaca kembali pelajarannya. Bahkan langsung menunjuk contohnya. Ngoten iki boleh. Silakan. Ataupun niku wau namanya apa santri? Hamza maksudnya apa? Itu sudah saya tuliskan makanya untuk membantu pas waktu praktek maju. Sing derek ngedit nopo? Nopo tulisannya terlalu kelihatan seram? Nopo bahkan papannya itu sudah terlalu nanti perlu difoto terus dikirimkan. Kalau papannya perlu di lalu legend gitu ayo. Silahkan. Saya saged sampean. Huruf hamzah. Di sini hamzah bunyinya tenggorokan bagian bawah, mulut terbuka, tidak melekat letak bawah. Contohnya hamzah. Apa tadi? Hamzah. Keras?
ba. Apa santri? Ba. Ba kalau dikasih harokat dibaca ba. Apa santri? Ba. Yang keras? Ba. Silakan dibacakan. Praktek ketukannya. Langsung dibacakan saja sebisa mungkin. Santri-santrinya silakan dibaca. Suruh dibaca. Santri-santrinya, coba santri. Coba santri ulangi bacaan saya. Satu, Satu, dua. Ya Pak, seru kan? Kelihatannya Pak nompak pelajarannya tetap ada yang merasa nomor ini Pak pelajarannya tetap buatan. Ini nilainya membiasakan diri, maju, menguasai kelas. Akhirnya pelajarannya sesimpel ini kita pun bisa menguasai. Menghabiskan waktu pun kita bisa. Contohnya seperti tadi, ketika ngetuk bilang toh ini loh pelajaran ngetuknya saja dengan ritme yang sama kita tetap bisa. Kalau belum terbiasa mungkin ya ataupun bisa menyampaikan bisa perutnya jangan malu-malu. Coba santri kita baca 1, 2, 3 terus bisa menyampaikan loh, itu hilang loh. Kalau sudah setiap hari ngurusi santri sama nanti membayangkan, ya dibayar mari santri. Jadi dia harus tergelam di dalamnya mengikuti alur dari bocah. Buatan itu kata tunggalnya kata belum jadi ngoten kata. Akhirnya muridnya sebelum kita masuk muridnya 35, setelah kita masuk yang masuk tinggal 10. Gara-gara nopo? Mboten wonten muatan sing garak nih. Garak nganu. Bocah cilik itu gampang cocok kali gurune pusat sadana. Kemudian pas waktu nomor ini dia mencari perhatian dengan sesuatu yang kurang pas, negatif. Rame ngomong nopo ya gini sampai di sini. Wonten itu biasanya mungkin malah dia itu lebih dekat dengan kita. Ngoten nggih, boleh loh menyampaikan. Coba sebelum dibaca kita baca slogannya anak dia napa? Disiplin, semangat, istiqomah, ikhlas. Apa santri coba boleh menyampaikan itu boleh. Maksudnya nonton itu. Kalau nggak baca akan saya panggil satu lagi. Mbak Anggika Nurfan Aprilia, silahkan hadir. Mbak Aura Putri Aulia. Yang merasa terpanggil namanya bukan sama nama, sudah lihat grafiknya loh. Hadir, silahkan maju.
Namanya pasti kita oke. Karena pemimpin harus bisa menyampaikan yang materi. Ini akan menjelaskan huruf hamzah yang bunyinya A. Gak apa-apa. Amin ekspresikan sampean. Silahkan agak lebih tegas karena niki santri-santri melihat ketegasannya sampean juga. Selanjutnya huruf B. Dibaca keluar dari bibir dan tertutup merapat antara dua Di antara dua buah bibir. Maaf tulisannya agak tidak terbaca. yang dibaca B. Kalau dikasih harokat fathah, bacanya B. Apa santri? B. Silakan dibacakan. Akan saya bacakan. Silakan diperhatikan. 1, 2, 3. Bismillah. Akan saya bacakan, silakan memperhatikan. Kalau nadanya terlalu halus, terus tidak lantang, pertanyaannya, apakah si santri memperhatikan? Boten. Bedanya memang bentuknya apa? Bentuknya diam. Ini kan di kelas praktek. Beda lagi sama nanti kalau sudah pulang, terus cara penyampaiannya itu silahkan agak lantang juga. Agak lantang nih, apalagi menyebutkan huruf. Ini hurufnya hamzah. Apa santri? Ulangi. Hamzah. Kurang keras. Hamzah. Kamu kan boleh. Jadi kita hanya sampean yang masuk. Akan saya bacakan hamzah. Ketika diharakati fathah itu dibaca a, dibaca a. Kurang keras a. Yang putra a. Yang putri a. Nah, tapi utamanya pertanyaan ini sampai akan belajar menentukan sampai betul ketika sampai jilid 6 terakhir halaman 10. Jadi jilid 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu semuanya pakai ketulisan. Makanya kalau disampaikan biasanya kalau anak kecil itu sampai sekitar 3-4 tahun ngetuknya kan sudah biasa. Kalian pasti akan melihat prakteknya. Juga mungkin pas waktu BPL atau KKN bisa disampaikan. Makanya untuk bahan kadang si pulau tingali ada sebagian mahasiswa itu pulau tadi. Mas sampai BTK berapa? BTK T itu ditaruh di tempat begini pulau. Pas waktu berdoa, waktu kegiatannya itu bagi pulau ya, bagi pulau pas waktu perang
madrasah ibtidaiyah, tapi yang diajarkan contohnya nyanyi-nyanyi, joget-joget dan yang lainnya. Ketika praktek ngaji doa saja, kalau mendengarkan dari rumah itu mentolong bener nih. Saya ini enggak pakai baju seragam mengajar, karena saya nggak ngajar di sana. Ini dekat rumah bro. Mesti sih kalau nonton itu buatan kok menjelekkan si mahasiswanya loh ya. Tapi yang akan kelihatan jelek itu pasti universitasnya. Jadi silakan sebelum kita terjun kita tampilkan, makanya 1-2 semester ini jangan sampai tidak menguasai kelas, apalagi yang diajarkan contohnya yang 7 MI madrasah ibtidaiyah yang sekarang itu beramai-ramai mereka berlomba-lomba menyampaikan program takfir, terus baca Quran BTI-nya sama juga di BTI, pasti mereka juga kecil-kecil tak dirawat. Jangan sampai malah mungkin sebagian madrasah itu belum bisa cara menyampaikan metodenya, mungkin sama ustazahnya MI itu tidak dikasih slogannya seperti ini, mungkin tidak disampaikan contohnya pengenalan hurufnya, makanya kita yang ngisi selama satu bulan biasanya ya. Dan itu mau bocah itu seneng, terus yang ketempatan lain itu ternyata dari ini loh, kita ini perlu dipraktikkan ini. Buktinya ada dia sosialisasi terus berubah, bicara sikapnya juga berubah. Karena ada sikap ikiwau, terus ada cara penyampaian sebelum kita masuk saja sudah ceritakan kiaman, salaman, dan khusyuan. Nah, ketika santri rame itu boleh masuk rame khusyuan. Coba dilihat ke depan ustadzah mau menyampaikan lagi. Coba yang paling belakang yang baru maju, ini hurufnya apa? Kelihatan kemudian ini hurufnya apa? Apa? Yang keras. Nah, coba satu baris dibaca. Kan saya kasih apa-apa. 1, 2, 3, 2. Siapa yang mau lagi? Mau lagi rame ya. Itu sudah saya rame. Itu terkait dengan kerjaan dia. Ini kan kasih pengenalan. Nah, setiap pelajaran yang sudah disampaikan besok akan saya tuliskan pelajaran berikutnya, tapi kita pasti akan mengulang hurufnya. Jadi disampaikan mengulang hurufnya dan juga itu oke. Kita setelah kita berusaha surat-surat pendek disampaikan, baru pelajarannya halaman 1 dibaca bersama, dan juga jangan lupa makhrajul hurufnya. Dengan sering mengucapkan makhrajul huruf, huruf hamzah makhrajnya tenggorokan bagian bawah, mulut terbuka, sudah dekat dekat bawah. Makhrajnya ba yaitu berada di bagian keluar dari bibir dengan tertutup merapat antara dua buah bibir. Baru kita tekan ba, sing tenggorokan bagian bawah, mulutnya terbuka. A, kemudian dekat dekat bawah. Kadang yang tendung, tekmos jaman tekmos yang tadi gitu. A, tekmos yang coba dibaca, lihat Ustaz ke depan, dilihat semuanya cara bacanya. A, cara bacanya yang keras, ulangi. Nah, terus bisa ditambahkan cara penulisannya. Di pelajarannya sampean selain buku anak dianya, ada buku belajar tulis toh. Ini juga perlu buatan. Kalau yang sudah bisa jangan dianggap remeh. Kalau yang sudah bisa mungkin cara penulisannya mungkin belum seperti yang tertulis. Contohnya untuk cara penulisannya harus sesuai. Hamzah mulutnya dari atas ke bawah, jangan sampai dari bawah ke atas. Terus kalau yang ba itu dari kiri ke kanan, jangan sampai kebalik dari kanan ke kiri. Yang sesimpel itu pun disampaikan itu untuk para santri. Jadi yang melawan cara penyampaian mengajar para santri itu juga bisa mengajar BTI. Ada yang ditanyakan?
terkait penyampaian pelajaran metode niki wau? Tidak ada. Kalau begitu kita teruskan yang praktek. Mbak Az-Zahratul Iwanah hadir. Baik, santri-santri, kali ini saya akan mengajarkan tentang hamzah dan ta. Hamzah, makhrajnya tenggorokan bagian bawah, mulut terbuka, lidah menekat cetak dalam. Kemudian ta, makhrajnya keluar dari bibir dengan bentuk merapat antara dua buah bibir. Hamzah bila diberi fathah bacanya a. Apa santri-santri? A. Ba jika diberi fathah bacanya ba. Apa santri-santri? Ba. Baik, saya akan mengajarkan bacaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. A. Silakan diulangi. 1, 2, 3. Paham santri? Yang dipahami dari praktek tidaknya ketukannya itu loh. Silakan. Biasanya memang seperti itu. Setelah bismillah kita selesai berhenti baru yang tersing a ba silakan tidak perutannya tinggi diketuk dua bawahnya lek terlalu keras silahkan agak pelan 1, 2, 3 a 2 ba bawahnya a 2 ba 2 a sekali lagi a 2 ba. Setelah selesai dibaca semua boleh sampean untuk pasangan sudah kenal salah satu dari temannya sampean. Oh mbak, ini coba baca yang paling bawah dibaca dari sini 1, 2, 3 a 2 a kurang keras 2 terakhir boleh. Baik santri-santri, pelajarannya kita sudah selesai. Oh ya, kita mengucapkan slogan Hanafiah ya. Itu juga boleh bagi yang maju. Silakan ekspresikan, nggak usah itu jangan aktif menghilangkan dada terus membiasakan diri menyampaikan materi akhirnya betul. Oh, betul. Sini itu hilang sendiri dengan sering maju praktek. Kelihatannya kan sudah maju juga yang perempuannya. Ini ada Mas Muhammad Dimas Al-Azizi hadir, silahkan.
melekat cetak bawah. Apa santri? Arabnya ada. Arabnya Bukan. Hamzah kalau diberi fathah bacanya a. Apa santri? A. Sekali lagi. A. Oke, selanjutnya ba. Ba Arabnya adalah keluar dari bibir dengan tertutup rapat antara dua bibir. Apa santri Arabnya? Ba kalau diberi fathah bacanya ba. Apa santri? Ba. Oke. Selanjutnya saya akan mempraktikkan cara membaca. Bismillahirrahmanirrahim. A. Ba. Ba. A. A. Ba. 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 A. A. Ba. A. Ba. Oke, santri boleh diulangi. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sudah sejak kecil sebenarnya seperti kayak ini diajarkan pernah pakai ketukan seperti ini, cara ngajarnya kayak gini, masih bisa mengulang kembali. Oke, gitu ya. Kalau dikasih kadang kita memberi lamun sampean, saya pun juga lupa kita waktu sudah membaca bersama. Itu bisa ulangi bersama, kurang keras, ya nggak sudah biasanya kurang keras juga. Kita biasanya langsung dengan konsentrasi karena langsung melihat hurufnya, karena dengar para santri sudah menyebutkan hurufnya dengan lantang, kita tuh coba dikasih kreasi betul nomor ulangi, yang penting bahasa ketukannya itu dua ini panjang pun boleh, yang penting titiknya tidak keluar dari lebih dari 2 titik dulu. Misalnya tim Jawa tuh orang Banten bisa tuntas, ayo masih sekuwi, boleh, tapi biasanya karena kita bahasanya bahasa nasional yang digunakan contohnya ulangi, sekali lagi, kurang keras, bersama, sekali lagi, contohnya seperti itu. Yang terakhir jangan lupa biasanya lagi terakhir titik terakhir juga titik selesai. Ada yang masih bingung? Betul toh? Mudah toh? Ngaku penyanyi berlama. Meskipun kita baca biasanya ketukannya sama, jadi kalau kita berbicara pun langsung bacanya langsung baca, coba baca lagi 1, 2, 3 A, 2, bawahnya A,
agak keras sedikit, agak pelan sedikit, yang penting ngetuknya itu tetap sama. Untuk materi pelajaran An-Nadiyahnya mungkin dicukupkan, kita membaca paling terakhir, setelah itu kita saya kasih makan bikinnya. Baik santri, kita membaca bersama-sama. Silakan melihat ke papan. Kita baca bersama-sama untuk pertemuan terakhir. Bapak dan saya 1, 2, 3. Bismillah.